bersabda, innama kana yakfika, hanya ada, ialah cukup kepada rajul, cukup an yatayammama, apa bertayammum. Sebenarnya dia itu cukup bertayammum. Wa yahsibah, dan membalutkan ala jurhihi, atas lukanya rajul, membalutkan khirqatan, akan gombal secari kain. Summa yamsah, kemudian mengusap rajul alaiha, atas khirqah, wa yaghsila, dan membasuh rajul sa'ira jasadihi, kepada tubuhnya yang lain, kepada sisa tubuhnya yang lain selain yang luka. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud, siapa Imam Abu Dawud, bisanadin, dengan sanad fihi dukun, yang ialah di dalam sanad itu dukun, adapun kelemahan. Wa fihi, dan ialah di dalam hadis ikhtilafun, adapun perselisihan, ala rawihi, atas perawinya hadis itu. Perawi hadis ini adalah Jabir, ya. Jabir mengatakan pada suatu ketika Jabir bersama teman-temannya melakukan perjalanan. Ada salah seorang yang di sini dikatakan rajul, kepalanya kena batu. Kepalanya kena batu, lalu pecah kepalanya. Setelah itu dia tidur, lalu mimpi keluar mani, dan benar-benar keluar mani. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah saya ini ada dispensasi untuk bertayammum? Dijawab, ya ada. Tayammum itu kan kalau tidak menemukan air, sementara Anda akan menemukan air. Karena ada teman-temannya dijawab seperti itu, akhirnya dia mandi, terpaksa mandi, termasuk kepalanya yang pecah itu. Akhirnya mandi itu menjadi penyebab kematiannya. Mereka oleh Nabi ditegur, mereka oleh Nabi dikatakan sebagai orang-orang yang membunuh. Fatwanya membuat orang lain itu mati. Nabi bersabda, innama yakfihi an yatayammama, sesungguhnya dia itu cukup bertayammum. Luka-lukanya dibalut dengan balut, tidak ikut dibasuh tapi bisa, sementara anggota tubuh yang sehat dimandikan dia. Itu kamu itu bikin persoalan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, minat sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammama bis-salati ukhra. Ialah termasuk sunnah, ialah bagian daripada sunnah Nabi. Kalau dikatakan seperti ini berarti meskipun isi perkataan Sayyidina Abbas, namun dianggap hadis marfu, hadis yang disandarkan pada Nabi, dengan adanya istilah minat sunnah. Ialah sebagian dari sunnah Nabi, Allah yusalliyar rasulu, adapun tidak sholatnya orang bitayammum, dengan tayammum, illa sholatan wahidatan, kecuali satu
yang diterangkan di atas bahwa darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan secara alamiah, keluar secara alamiah dan keluar dari rahim bagian dalam, tak sama dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah adalah darah yang keluar secara tidak normal dan keluar dari sumber-sumber yang tidak begitu dalam. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Qubaisy, bahwa sesungguhnya Fatimah binti Abi Qubaisy atau Habisin, kan ada siapa Fatimah, ustahadu adalah istihadah, dimabnikan rajul, ustuhito kemudian ustahadu, tidak ada mabni fa'ilnya. Bahwa Fatimah bin Abi Qubaisy itu adalah istihadah, keluar darah secara tidak normal, keluar darah bukan pada saat-saat haid, pada di luar waktu-waktu haid. Faqala laha, maka bersabda laha kepada Fatimah Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna damal haidi damun ahwadu yu'raf, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam yang sama-sama dikenal itu. Perempuan mengenal darah haid itu seperti apa? Sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang sudah dikenal itu. Fa idza kana dzalika, bila mana terjadi apa hal itu, yakni keluar darah hitam sedemikian rupa, fa'amsiki anis salati, hendaklah kamu menahan diri dari salat. Kalau terjadi hal yang seperti itu, kamu tak boleh salat, berarti itu darah haid. Fa'idza kana al-akhiru, apabila terjadi apa yang lain, darahnya sudah tidak hitam lagi, kata wudhu, maka hendaklah kamu berwudu, wasolli, dan hendaklah kamu sholat. Jadi Nabi menjawab bahwa kamu harus tahu, meskipun terus keluar darah, maka darah yang keluar dari kamu itu tidak selalu itu darah haid. Itu ada yang darah haid, itu ada yang istihadah. Bagaimana caranya membedakan mana yang haid, mana yang istihadah? Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengetahui. Yang pertama, yang berdasarkan tamyiz ini, berdasarkan warnanya darah. Kalau darahnya ada dua macam, ada hitam, ada merah, berarti yang hitam itu darah haid, yang merah darah istihadah. Kalau darahnya ada dua macam, ada merah, ada yang keruh, maka yang merah itu darah haid, yang keruh itu darah istihadah. Nabi menyatakan darah haid itu adalah darah hitam yang sama-sama kamu kenal. Kalau darah itu yang keluar, ya kamu berhenti sholat. Kalau kemudian ada darah dengan warna yang lain yang datang, ya kamu sholat setelah wudu. Rawahu. Tapi kadang-kadang perempuan tak lagi bisa membedakan. Yang perempuan yang bisa membedakan darah seperti itu namanya mumayyizah. Perempuan yang tak dapat membedakan darah seperti itu disebut ghairu mumayyizah. Bagaimana kalau bukti
Dawud meriwayatkan kepada hadis itu siapa Abu Dawud, wa sahahahu dan mensahihkan kepada hadis itu Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim, wastangkarahu Abu Hatim dan mengingkari, tak mengakui kepada hadis itu siapa Abu Hatim. Wa fi hadis Asma binti Umayyah, dan di dalam hadis Asma binti Umayyah inda Abi Dawud pada Abu Dawud berbunyi begini, wal tajlis fi mirkan, hendaklah perempuan itu duduk di mirkan, katakanlah baskom atau ember, duduk di baskom, di situ dikasih air ya. Fa idza ra'at sufratan, apabila melihat siapa perempuan akan warna kuning, hal fawqal ma'i, di atas air, hal fawqatil, maka hendaklah dia mandi. Kalau perempuan itu ternyata darah yang keluar ternyata kuning, maka hendaklah dia mandi lizuhri wal asri, untuk salat zuhur dan salat asar, wuslan wahidan, dengan satu kali mandi. Wa tawtasil, dan hendaklah dia mandi lil maghribi wal isya'i, untuk maghrib dan isya, wuslan wahidan, dengan satu kali mandi. Wa tawtasil dan mandi lil fajr, untuk salat subuh, wuslan wahidan, satu kali mandi. Wa tatawaddo, dan dia berwudu, fima baina dzalika, untuk waktu-waktu yang ada di antara itu. Dalam hadis Asma ini disebutkan bahwa untuk membedakan antara darah yang keluar lebih dulu, yang dinyatakan itu darah haid, kemudian untuk mengetahui perubahan dari darah yang kuat kepada darah yang lemah, salah satu caranya hendaklah perempuan itu duduk di atas baskom, di atas ember, setelah dikasih air. Kemudian kalau ada darah keluar ternyata kuning, ya berarti dia sudah bersih haid, maka hendaklah dia mandi. Mandi satu kali untuk zuhur dan asar, kemudian mandi satu kali untuk maghrib dan isya, mandi satu kali untuk subuh. Untuk yang lain-lain itu cukup wudu. Dalam hal ini ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan cukup mandi satu kali pertama, setelah itu wudu setiap waktu untuk siap-siap sholat. Memang ini tantangan bagi seorang perempuan, bagi yang istihadah. Kalau tak kuat imannya, kadang-kadang malas untuk melakukan sholat, apalagi harus mandi setiap mau sholat. An-Hamnata binti Jahsy, dari Hamnah binti Jahsy. Hamnah putranya Jahsy. Jahsy punya anak perempuan 3, salah satunya ya Hamnah ini. Punya anak perempuan 3, semuanya istihadah. Semuanya istihadah. Ada yang bernama Zainab. Zainab ini istrinya Nabi, binti Jahsy juga. Qalat, berkata siapa Hamnah, kuntu ustahadu haidatan kabiratan sadidatan. Aku ialah istihadah
bersabda siapa Nabi, innama hiya rafdatun minas syaitan. Hanya saja adapun haidh tersebut adalah sebuah goyangan dari setan. Digoyang setan sehingga darahnya keluar terus. Setan memang ada saja yang dilakukan untuk membuat repot manusia. Salah satu caranya perempuan ini dibikin istihadah ini. Dibikin istihadah. Rabdatun minas syaitan. Ya, gangguan setan. Itu adalah gangguan setan. Oleh karena itu fatahayyadi kita ta'ayyam. Hendaklah kamu berhaid selama 6 hari. Kalau kamu terus darahnya keluar terus, kamu cukup berhaid 6 hari. Berarti sisanya itu suci. Awsam ada ayyamin atau berhaidlah kamu 7 hari. Kamu berhaid 6 hari atau berhaid 7 hari. Setelah itu tumbau tasili, kemudian hendaklah kamu mandi. Setelah 6 hari atau setelah 7 hari kamu mandi. Fa'idhas tangkok bila mana engkau merasa suci, fasalli arba'atan wa isrina, maka salatlah kamu selama 24 hari. Kalau salat 24 hari berarti haidnya 6 hari. Aw salatatan wa isrina, atau selama 23 hari berarti haidnya 7 hari. Jadi boleh milih imam berhaid 6 hari sehingga sucinya 24 hari, atau berhaid 7 hari sehingga sucinya 23 hari. Wasumi, dan salatlah kamu, konsekuensi kamu tidak haid, ya puasalah. Wasalli, dan salatlah kamu meskipun sambil keluar darah. Fa inna dzalika yudhika, sesungguhnya hal itu cukup kepada. Itu namanya daimul hadas, perempuan yang seperti itu. Daimatul hadas sama dengan orang laki-laki yang kencingin. Kalau kencing terus ya ada apa-apa, tapi sholatnya harus setelah masuk waktu, karena taharahnya taharah darurat. Wa kadzalika fa'ali, demikianlah hendaklah kamu melakukan hal itu kulla syahrin, setiap bulan. Kalau kamu tak pernah berhenti keluar darah, yaitu dalam tiap-tiap bulan kamu berhaid 6 hari atau berhaid 7 hari. Berhaidlah kamu seperti itu setiap bulan, kama tahidun nisa'u, sebagaimana haidnya perempuan-perempuan yang lain. Fa in qawiti, jikalau kamu kuat, kawiya, kemudian kawitu, kawiti. Fa in qawiti, jikalau kamu kuat, ala an tu'akhiri al-zuhra wa tu'ajjili al-asra, kuat mampu kamu mengakhirkan zuhur dan mensegerakan asar. Summa taghtasili hina tadhurina, kemudian kamu mandi ketika kamu suci. Wa tusalli az-zuhra wal asra jami'an, dan kamu melakukan salat zuhur dan asar halai kesemuanya. Summa tu'akhirina al-maghrib wa tu'ajjilina al-isya'a, kemudian kamu mengakhirkan maghrib dan mensegerakan isya. Summa taghtasilina, kemudian kamu mandi, wa tajma'ina, dan kamu menjama' bainas salataini, antara dua salat. Kalau mau kamu mampu itu, ya fa'ali, lakukanlah itu. Wa taghtasilina, dan kamu mandi ma'as subuh, bersama subuh. Wa
jamak maulid dan isya. Tapi bukan jamak yang sebenarnya. Jam'an surian bukan jam'an hakikian. Jam'an surian artinya jamak secara formal, bukan jamak secara hakikat. Apa yang dimaksud jamak di sini? Duhurnya melakukan duhur dimejaskan dengan asar. Kalau asar misalnya jam 3, tinggal seberapa jam asar baru sholat duhur. Ketika masuk asar langsung melakukan sholat asar, kan seolah-olah duhur dan asar dijamak, tapi bukan jamak yang sebenarnya. Dan sebelum itu perempuan itu mandi, jadi mandi dulu, setelah itu melakukan duhur dan asar. Duhurnya dimepetkan dengan asar, asarnya dilakukan di awal waktu. Demikian pula maulid dan isya. Maulidnya dimepetkan dengan isya, ketika hampir waktu isya baru salat maulid. Setelah masuk waktu isya langsung melakukan salat isya. Itu seolah-olah jamak. Mandi juga ketika itu. Lalu kemudian untuk salat subuh mandi juga. Berarti sehari semalam mandinya 3 kali. Kalau kamu mampu melakukan itu, fa'ali, lakukanlah itu. Qala bersabda siapa Nabi? Wa huwa adapun jama' al-jam'u bainas salataini jam'an suriyan. Adapun menjama' dua salat dengan jama' secara formal seperti itu, a'jabul amrayn ilayya adalah yang paling aku sukai, yang paling aku tertarik di antara dua hal itu. Jadi menurut Nabi itu yang lebih bagus menurut saya. A'jabul amrayn ilayya merupakan satu hal yang paling aku senangi di antara dua hal. Rawahul khamsatu meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-khamsah illan Nasa'i kecuali an-Nasa'i. Wa sahahu dan mensahihkan kepada hadis itu at-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi mensahihkan. Wa hasanahu dan menghasankan kepada hadis itu al-Bukhari siapa al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Habibah bint Jahsy, bahwa sesungguhnya Habibah bint Jahsy. Habibah ini saudara perempuannya Hamzah. Seperti dikatakan tadi bahwa Jahsy punya 3 orang perempuan. Yang satu tadi itu Hamzah. Yang ini Habibah. Yang satunya namanya Zainab. Zainab itu Ummul Mukminin karena menjadi istri Nabi. Ketiga-tiganya sama-sama istri Allah. Anna Habibah bahwa sesungguhnya Habibah bint Jahsy, putrinya Jahsy, sakat ila Rasulillah, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan adama akan darah, yakni keluarnya darah bukan pada waktunya. Habibah bintu Jahsy itu sakat ila Rasulillah adama, mengadukan kepada Nabi akan darah, keluarnya darah tidak pada waktunya. Ini Nabi saya keluar darah terus. Tidak malu-malu ya Habibah. Faqala maka bersabda siapa Nabi, umkusi qadrama kanat haidatuki, diamlah kamu, tinggallah kamu, tak perlu melakukan salat. Berapa lama? Qadrama kanat haidatuki, sekedar keadaan haidmu yang menjadi kebiasaan.
tinggallah kamu atau diamlah kamu qadra ma kanat haidatuki, selama atau sekedar adanya haidmu menurut kebiasaan kamu haid itu. Kalau dulu kamu biasa haid 7 hari, ya sekarang kamu berhaid 7 hari, sehingga dalam masa 7 hari itu kamu tinggal, kamu diam, tak melakukan aktivitas salat. Summa utasili, setelah itu hendaklah kamu mandi. Ini jawaban Nabi kepada Ummu Habibah. Fakanat, maka ada siapa Ummu Habibah tautasilu di kulli salatin, melakukan salat untuk siap melakukan mandi. Fakanat, maka ada siapa Ummu Habibah tautasilu, ialah mandi di kulli salatin, untuk siap-siap salat. Berarti lebih dari apa yang disarankan Nabi. Kalau yang disarankan Nabi kan cukup mandi 1 kali setelah menyelesaikan masa di mana dia menganggap dirinya haid. Tapi ternyata Ummu Habibah mandi setiap salat demi berhati-hati. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Ini hampir sama dengan yang di atas. Berhaid apa 6 hari apa 7 hari, setelah itu mandi. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Bukhari, wa tawaddu'i li kulli salatin, hendaklah kamu berwudu untuk siap-siap salat. Wa hiya, adapun hadhihi riwayah, adapun riwayat ini, li Abi Dawud wa ghairihi, adalah kepunyaan Abu Dawud dan lainnya, min wajhin akhar, dari wajah yang lain, dari jalan yang lain. Kebiasaan perempuan itu haid 6 hari atau 7 hari. An Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Kunna, ada kami, kalangan perempuan, katanya Ummu Atiyah, kami kalangan perempuan, la na'uddu, kami tidak menghitung al-qudrata, akan warna keruh, usufrata, dan warna kuning, ba'da tuhri, setelah suci, syai'an, akan sesuatu, syai'an, akan sesuatu. Rawahul Bukhari, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Al-Bukhari, Abu Dawud. Wallahu, adapun lafalnya, redaksinya, likulli muslimin, adalah kepunyaan Imam Muslim. Artinya darah haid itu dilihat dari segi kuat lemahnya bermacam-macam. Yang paling kuat itu hitam, di bawahnya hitam itu merah, di bawahnya merah itu kuning, setelah kuning ada warna keruh. Warna keruh seperti abu, itu yang paling lemah. Di dalam masa-masa haid, warna keruh dan warna kuning itu tetap dianggap darah haid. Jadi perempuan kalau masih ada kuning, ada warna keruh, setelah diambil dengan pakai kapas, itu dianggap masih belum lepas haid. Akan tetapi kalau sudah selesai masa haid, misalnya sudah mandi lagi, ternyata ada warna keruh keluar, ada warna kuning keluar, itu tidak dianggap darah haid sudah, kalau setelah masa-masa, sebagaimana disampaikan